Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga sukacita dan damai sejahtera selalu ada dalam diri kita. Syukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Kita masih diberi kesempatan untuk melakukan persekutuan secara online. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita memulai persekutuan pada hari ini, kita bersyukur, berdoa memuji kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, perkenankanlah kami selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih atas anugerah yang selalu Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih sayang-Mu. Terima kasih atas penyertaan dan kehadiran-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih atas udara, atas air, atas matahari, cuaca yang boleh kami terima dan rasakan dan kami nikmati. Bapa, terima kasih atas kesempatan ini, di mana kami boleh bersama-sama dalam persekutuan doa secara online. Kami boleh bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami serahkan jalannya persekutuan ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saat ini, mungkin kita merasakan khawatir, bosan, resah menghadapi situasi yang sekarang ini, menghadapi pandemi COVID saat ini. Mungkin banyak di antara kita yang mengalami kesulitan, baik kesulitan secara ekonomi, masa depan akan pekerjaan kita, sekolah, bahkan kesulitan yang lain. Pasti semua kesulitan itu menjadi beban pikiran kita masing-masing. Namun demikian, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap bersyukur karena anugerah Tuhan selalu diberikannya kepada kita. Maka, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, sudah selayaknya lah kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Marilah kita madahkan pujian terima kasih Tuhan. Sepanjang
yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua. Roh Kudus yang membimbing dan menerangi jalan hidup kita. Marilah kita pujikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari saudara kita bersama-sama merendahkan hati, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih karena kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja di gereja pertama tetap bekerja di gereja pada zaman ini. Oleh sebab itu Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui pembacaan firman maupun perenungannya, hati kami boleh terarah kepada Tuhan, bahkan kami boleh dikuatkan melaluinya. Berkata-katalah lewat hamba-Mu, kiranya Tuhan yang akan menguduskan, menyertai, sehingga setiap kata-kata firman boleh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Mari saudara kita bersama-sama membaca satu ayat dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa yang terjadi di tahun 1940, yaitu tentang pengalaman seorang yang bernama Marcel Sternberger. Tatkala dia bermaksud untuk mengunjungi seorang teman yang sedang sekarat di kota yang lain. Setelah dalam pengalaman hidupnya, dia tidak pernah naik kereta api di bawah tanah. Tetapi entah apa yang menyebabkan siang hari itu dia pergi ke tempat teman yang sakit dan naik kereta api di bawah tanah. Setelah dalam perjalanan siang itu, suasana stasiun begitu padatnya, sehingga Marcel ini merasa sulit untuk bisa memperoleh tempat duduk. Dia berusaha untuk naik kereta dan dia berusaha untuk mencari tempat duduk, tetapi toh dia tidak memperolehnya. Saudara dalam kondisi tetap berdiri, di sampingnya juga ada seorang bapak-bapak yang berdiri dan membaca sebuah surat kabar yang berbahasa Hungaria. Saudara Marcel merasa di tengah-tengah sesaknya kereta api saat itu, kehadiran sang bapak sangat dirasakan mengganggu. Sebab dia membuka surat kabarnya dan dia tidak peduli orang lain di sekitarnya. Marcel mulai bertanya, "Apa yang kau baca di sana?" Sang bapak menjawab bahwa aku sedang mencari istriku. Marcel kembali bertanya, "Apakah engkau mencari istri lewat surat kabar?" Sang bapak kembali berkata, "Aku sedang mencari istriku." Maka dia mulai bercerita bahwa di Perang Dunia yang kedua itu dia diberi tugas oleh tentara Rusia untuk memakamkan orang-orang Jerman yang mati. Tetapi tatkala dia kembali, dia tidak lagi menjumpai sang istri. Dan dia mendengar berita bahwa istrinya sudah dibawa oleh tentara sekutu dan kemudian dibawa ke Amerika. Sejak saat itulah dia tidak pernah berjumpa dengan sang istri. Marcel mulai bertanya, "Siapakah nama istrimu?" Maka orang ini mengatakan, "Maria Parkin." "Siapakah namamu?" Orang itu menjawab, "Namaku adalah Bella Parkin." Setelah pada waktu itu Marcel teringat kembali beberapa minggu yang lampau. Dia pernah berjumpa dengan seorang wanita yang cantik yang menyebutkan namanya Maria Parkin. Dan dia sempat meminta nomor telepon Maria. Setelah singkat cerita, Marcel mengajak Bella Parkin untuk turun di stasiun berikutnya.
Dan dia mulai menelpon Maria. Dia mulai mempertanyakan apakah Maria masih ingat akan dirinya. Setelah kemudian Marcel ini mulai mengatakan bahwa engkau akan melihat suatu mujizat yang besar di hari ini, di mana Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Lalu dia memanggil Bella Parkin dan mempersilakan untuk berbicara dengan orang yang ada di telepon ini. Saudara, betapa terkejutnya Bella Parkin dan tidak pernah menyangka bahwa dia bisa berjumpa dengan sang istri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah peristiwa ini merupakan sesuatu tindakan yang kebetulan? Apakah tatkala Marcel ini bertemu dengan Bella Parkin adalah sesuatu yang kebetulan? Apakah tatkala dia berangkat dan menaiki kereta api di bawah tanah adalah satu perkara yang kebetulan? Apakah beberapa minggu sebelumnya dia bertemu dengan Maria Parkin adalah satu perkara yang kebetulan? Saudara, kalau kita boleh mengatakan bahwa ayat yang kita baca tadi berbicara bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, setidaknya kita bisa berbicara bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bagi orang-orang yang skeptis, mereka akan berbicara bahwa ini kebetulan. Bagi orang-orang yang mungkin kurang percaya, bahkan tidak percaya, dia berbicara ini kebetulan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, tidak ada satu perkara yang kebetulan. Kita bisa mengatakan bahwa Allah hadir, Allah menyertai, Allah menolong. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji yang Yesus berikan bahwa Dia tidak akan meninggalkan muridnya yatim piatu adalah janji yang ya dan amin. Di tengah-tengah segala penderitaan yang mereka alami, di tengah-tengah tantangan apapun yang mereka sedang hadapi, janji Tuhan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Saudara-saudara, kata-kata yang disampaikan oleh Paulus di dalam bagian Roma yang berbicara bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja bersama-sama. Allah tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan umat di dalam segala situasi apapun. Bahkan Yesus berbicara, Dia akan mengutus penolong bagi para muridnya, yang akan mendampingi, yang akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi para murid, di mana kuasa Allah akan hadir di tengah-tengah kehidupannya. Setelah kita baru merayakan peristiwa Pentakosta minggu kemarin, kita diingatkan bahwa di dalam segala bentuk kesulitan, tantangan, tidak pernah ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Tetapi juga di sana ada janji Tuhan bahwa Allah bekerja di tengah-tengah situasi apapun, di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang kedua, Allah punya rencana. Di dalam segala kehidupan kita, termasuk pandemi yang sedang kita hadapi, Allah punya rencana. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di mana kita tidak lagi memiliki kebebasan. Mungkin ada orang yang sampai ada kalanya mengalami stres,
Mereka mengalami pergumulan yang begitu dahsyat. Tetapi Allah punya rencana di dalam segala sesuatu. Demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Tidak pernah Allah membiarkan dalam situasi pandemi ini mendatangkan keburukan, bahkan mendatangkan sesuatu yang menimpa, yang mencelakai. Tetapi Allah punya rencana yang indah. Setelah dengan adanya PSBB, segala sesuatu dibatasi, kita tidak bebas lagi pergi kemanapun. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang sama sekali menutup kemungkinan untuk kendaraan ataupun manusia berlalu lalang. Sudah, tetapi orang-orang tertentu mengatakan bahwa segala kondisi keadaan cuaca kita, udara kita, semuanya sekarang menjadi baik. Kita bisa mengatakan sisi lain adalah kondisi kehidupan kesehatan kita juga lebih baik. Setelah di satu sisi tatkala kita berbicara bahwa pandemi ini membuat kondisi yang sulit, tetapi di lain sisi kita melihat pemeliharaan Allah, rencana Allah dalam kehidupan manusia begitu indah dan sempurna. Allah tidak pernah membiarkan kita di dalam kesendiriannya. Segala sesuatu baik buruk yang kita alami, di sana Allah punya rencana untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Penderitaan, kesulitan bisa dijadikannya, diubahnya menjadi satu berkat kehidupan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan kita saat ini kita juga diberikan satu kekuatan untuk kembali menghayati bahwa segala yang kita alami selama ini, suka, duka, derita, kegagalan, Allah turut bekerja. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kiranya Tuhan tetap menyertai kita, menolong kita, sehingga kita boleh menjadi semakin mengasihi Tuhan di dalam segala situasi hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menerangi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu dan perlindungan-Mu selama ini. Kami masih diberi kesempatan untuk melayani-Mu dan melayani sesama kami. Ya Tuhan, mau memakai setiap anak-anak-Mu boleh menjadi terang kasih-Mu yang memancar di tengah-tengah dunia ini. Ya, kuat kuasa Roh Kudus sendiri yang memampukan setiap kami untuk kami boleh selalu menjadi berkat dan melakukan segala perintah-perintah-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin dan terangi hati kami, untuk kami boleh diberi kekuatan,
dilindungi, dihindarkan dari segala sakit penyakit. Ya, tangan-Mu yang penuh kuasa dan ajaib selalu memimpin dan melindungi anak-anak-Mu. Tuhan, berkati para tenaga medis dan perawat yang selalu merawat pasien-pasien corona. Ya Tuhan, mau memberi kekuatan dan melindungi dan memberi kekuatan dan kesehatan selalu. Juga kami ingin berdoa untuk para satgas-satgas yang mengawasi masyarakat yang masih membandel, kurang disiplin di dalam menjalankan PSBB ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan, kesehatan pada para satgas-satgas yang bertugas di lapangan itu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan juga selalu menyertai setiap anak-anak-Mu di tempat ini maupun di tempat dimanapun kami berada. Untuk kami harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan selalu. Karena kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita adalah umat yang percaya akan Allah. Allah mempunyai rencana untuk kehidupan kita, rencana damai sejahtera. Allah memberikan segala-galanya buat kita, maka sepantasnya lah kita untuk bersyukur kepada Allah. Marilah kita pujikan segala puji syukur. Sebab Kau yang layak
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala kehidupan yang kita jalani dan alami tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tapi satu hal yang menjadi keyakinan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.